dan terbangnya kita pastikan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dalam kesempatan ini juga saya pribadi ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, kalau kemarin itu kita mengajak Bapak Ibu untuk menikmati bunga. Jadi bayangkan perkembangan perusahaan yang tadinya nilainya 50 miliar sampai triliunan yang dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian, tapi Bapak Ibu hanya menikmati bunga. Malam ini saya Raja Sabta Oktohari ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengambil bagian dari kepemilikan perusahaan ini dengan mengambil bagian dan menikmati dividen dari perusahaan MPI Group. Aman kan begitu. Jadi saya ada 2 produk investasi di OSO Sekuritas ini. Satu adalah produk surat utang MTN. Kedua adalah produk repo saham. Ini keduanya gagal bayar sejak di Januari 2020. Sampai sekarang itu pokok 1 rupiah pun tidak ada yang kembali gitu. Dan laporan pidana kami itu sudah hampir 2 tahun di Polda Metro Jaya, boleh dibilang ya masih proses, tapi sudah hampir 2 tahun masih belum naik sidik kan begitu Pak. Telapornya 6 kali dipanggil tidak hadir. Alwi Susanto. Mas Alwi Susanto ini mungkin bisa bercerita ya bagaimana sih kemudian persoalan terkait dengan investasi bodong, kasus mahkota ya Mas ya. Mungkin bisa dikasih overview dulu kepada Sobat LQ atau teman LQ karena mungkin masih belum banyak yang terupdate, silakan. Iya, terima kasih. Ini kasus mahkota OSO Sekuritas ya. Jadi saya ini sebagai narasumber, sebagai salah satu korban pelapor kasus mahkota OSO Sekuritas. Kami ada 3 LP di Polda Metro Jaya ya. Waktu itu melalui kuasa hukum kami dari LQ Law Firm ya. Sudah 2 tahun lebih kasus ini di Polda Metro. Naik sidik 7 bulan yang lalu. Sudah tahap penyidikan sudah 7 bulan yang lalu 7 ya? 7 bulan yang lalu naik penyidikan. Tapi anehnya sampai saat ini tersangka belum ada dan aliran dana tidak dibuka atau dilacak melalui PPATK. Karena setahu saya kasus-kasus investasi gagal bayar yang kelas kakap begini itu begitu naik sidik, aliran dana itu langsung dilacak melalui PPATK. Itu yang lazim dilakukan. Kalau saya baca di media ya untuk kasus-kasus besar lainnya. 7 bulan ini tidak dilakukan loh. Padahal apa susahnya sih koordinasi dengan PPATK? Karena dengan aliran dana bisa diketahui apakah ini ada tindak pidana pencucian uang atau tidak. Apakah ini ada skema ponzi atau tidak. Kan begitu. 7 bulan tidak ada tersangka dan tidak dibuka aliran dananya. Aneh gitu loh. Iya. Bagaimana kemudian para korban ini memproses ini dan terus mengawalnya? Apakah sudah ada kemajuan dalam 7 bulan ini? Kalau bisa digambarkan? 7 bulan ini sih kami melalui kuasa hukum kami itu tetap ya push lah ya ke Polda Metro ya. Terakhir itu ada gelar perkara khusus juga belum diketahui hasilnya. Jadi LP terhadap mahkota OSO Sekuritas ini bukan cuma kami di Polda Metro Jaya, di Barreskrim, TP Dexus setahu saya ada 3. Belum lagi di Polda-Polda daerah, di Polda Riau ada. Atau di Jawa Timur kalau nggak salah juga ada. Dan saya juga bukan bicara kasus mahkota OSO Sekuritas saja. Banyak kasus-kasus investasi bodong kelas kakap tidak selesai Pak. Di Polda Metro dan di Barreskrim. Contoh di Polda Metro, Narada, Minapadi, itu tidak selesai. Di Barreskrim, itu ada kasus koperasi simpan pinjam sejahtera bersama. Korbannya juga belasan ribu orang. Juga belum selesai. Jadi ya harapan saya kepada pihak kepolisian, tolonglah, ini korban kan begitu banyak ya. Di total ini puluhan ribu orang. Ini uang darah hasil kerja loh. Triliunan. Di total mungkin yang kasus-kasus saya bilang tadi puluhan triliun Mbak. Tolonglah, tolong polisi tuntaskanlah kasus ini. Ya harapan kami sih dengan adanya data dari PPATK, kalau ada tindak pidana pencucian uang, tentu kan bisa
lacak dan sita aset. Lalu oleh perintah pengadilan dikembalikan kepada para korban. Ya saya rasa harapan para korban ya seperti itu. Oke, itu Ya. tentunya harapan para korban ya. Kalau tadi Mas Alwi sempat menyebut bahwa mahkota ini kan di bawah RSO ya, saudara RSO, kemudian juga sudah ada 5 kali undangan klarifikasi, tapi ini diabaikan oleh RSO. Apakah ini Mas Alwi ini mungkin bisa mengungkapkan kejanggalan atau apa sih sebenarnya yang difikirkan oleh para korban-korban ini, kenapa bisa sampai pengabaian dan kemudian juga ya bisa dibilang pembiaran ya begitu Mas? Kalau tidak salah itu 6 atau 7 kali undangan klarifikasi tidak hadir. Sudah sampai 6 sampai 7 kali? Pada saat tahap penyelidikan. Ya, tapi kan sekarang sudah naik sidik ya. Saya juga nggak tahu apakah sudah diperiksa apa belum Pak RSO-nya. Iya. Oke. RSO ini kan ketua KOI ya Mas ya. Kemudian juga kita tahu Kapolri ini ketua ISI, kemudian juga Kapolda Metro Jaya ini Sekjen PBSI. Kalau kita berbicara mengenai kasus-kasus yang terjadi, tentunya kita tidak ada berpikir seperti apa ya, tidak ada berpikir negatif. Tapi bagaimana sih kemudian melihat apakah ini jadi ada pengaruh karena ada mungkin unsur kedekatan atau apa? Ya pengaruh bisa saja. Jadi mungkin ada faktor jadi segan atau mana ya, faktor pertemanan atau gimana. Ya ini dugaan saya ya. Bisa saja terjadi seperti itu. Dugaan saya. Iya. Oke, artinya dari para korban sendiri juga melihatnya ada sedikit seperti itu ya, karena cukup lambat prosesnya. Iya, karena 2 tahun lebih ya. Nah, sidik 7 bulan. Aliran dana tidak dibuka saja, ini sudah tandanya besar. Saya ingat tahun 2017 ya, Polda Metro Jaya pernah menangani kasus koperasi Pandawa. Itu juga triliunan, cukup heboh waktu itu. Di awal 2017 ya, dalam waktu singkat saja itu aliran dana sudah dilacak, disita aset. Sudah P21 dalam waktu singkat. Ini kasus mahkota sekuritas 2 tahun lebih. Dan satu hal yang paling janggal adalah saya mau bicara soal OJK. OSO sekuritas ini kan under OJK ya. Sejak 2 tahun lebih itu banyak pengaduan kepada OJK terkait gagal bayar OSO sekuritas. Tapi OJK di media tidak pernah berikan statement sekalipun tentang kasus ini. Tidak pernah saya baca di media mainstream ya, tidak pernah. Betul begitu ya Pak Alvin ya. Pak Alvin juga pernah kirim surat ke OJK, tidak ada tanggapan. Ada satu orang wartawan senior teman saya di harian cukup terkenal ya, grupnya Kompas. Dia pernah WA sama Pak Hussein waktu itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, menanyakan kasus sekuritas. Tidak direspon WhatsApp dia. Sekelas wartawan senior juga tidak direspon. Bayangkan. Ada apa ini kalau gitu Mas melihatnya? Ini gagal bayar 7,5 triliun Mbak. Korbannya 5.800 orang lebih. Tapi OJK diam. Dan banyak media mainstream juga diam. Aneh loh. Nah, banyak pihak-pihak yang diam atas kasus ini. betul. Oke. Ya. Kalau gitu bagaimana nih kemudian langkah-langkah yang dilakukan saat ini, tentunya juga bersama dengan Pak Alvin ya. Saat ini kalau misalnya melihat fakta atau realitanya banyak pihak-pihak yang diam, apalagi kita lihat juga Polda Metro Jaya, mungkin kalau dari ceritanya Mas Alwi sepertinya pakewuh gitu ya, agak enggan gitu untuk melakukan tindak yang lebih jauh gitu. Bagaimana kemudian meresponnya ini? Ya, saya harap sih dengan ada kasus Brigadir J ini ya, di kepolisian ini ada reformasi yang signifikan lah ya. Jadi tolong mohon seperti Pak Ajis bilang tadi, tolonglah ya, jangan ada case building seperti itu. Pak Jokowi beberapa bulan lalu juga pernah pesan, tolong berantas investasi bodong ya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Jadi kan saya bilang, presiden saja sudah pernah kasih instruksi seperti itu. Tapi kenapa dari pihak kepolisian terkesan masih setengah hati ya. Jadi saya harap dengan adanya kasus Brigadir J yang begitu heboh, kemudian juga Pak Kapolri itu ada rapat dengan Komisi 3, semua kasus-kasus yang bermasalah ya, mungkin mafia tanah, kasus yang lain-lain juga bisa diungkap tuntas lah kali ini. Jangan ada yang ditutupi. Demi keadilan ya bagi seluruh rakyat. Iya. Terima kasih. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu sekali lagi? Oh ya, satu lagi. Oh iya, silakan. Saya dan Pak Alvin Lim ya digugat oleh Pak RSO 2 gugatan perdata. Digugat? Iya, gugatan perdata perbuatan melawan hukum. Gugatan pertama itu di Pengadilan Negeri Tangerang 200 miliar. Gugatan kedua di Pengadilan
negeri Jakarta Barat 250 miliar. Dianggap pencemaran nama baik ketika saya Pak Alvin itu bicara di podcast YouTube, satu lagi yang di acara Forum Indonesia Adil. Waktu itu di Hotel Pullman Tamrin. Iya. Padahal yang saya sampaikan itu semua fakta gitu loh. Bisa saya bantah semua. Tapi saya digugat perdata ratusan miliar gitu loh. Bingung saya, Pak. Bagaimana kemudian kelanjutannya setelah gugatan itu? Ya habis gimana namanya gugatan ini ya terpaksa harus saya dan Pak Alvin hadapi. Kami punya bukti kuat untuk bantah itu semua. Gitu loh. Saya sampai heran kok yang punya utang lebih galak ya. Bingung saya. Iya. Kadang biasa terjadi gitu ya Mas. Iya. Harusnya saya yang galak kan, saya yang marah. Ini bapak-bapak di sini udah senyum-senyum ya. Iya. Yang punya utang kok lebih galak gitu loh, luar biasa. Oke, baik. Iya. Tapi terima kasih Mas Alwi, boleh kita berikan tepuk tangan dulu sudah bercerita ya bagaimana kemudian realitanya. Pak Alvin silakan langsung ditanggapi, ini luar biasa. Iya, makasih Pak Alwi. Ini menarik ya, makanya kenapa kita memberitahukan agar supaya publik tahu ini ya. Jadi bayangkan bagaimana kasus yang sebenarnya investasi bodong ini mirip-mirip Brigadir J, teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Contoh, Brigadir J ini korban penembakan, korban pembunuhan. Tapi dia difitnah seolah-olah dialah pelaku penjahatnya yang melecehkan. Makanya dia seolah-olah sebagai penjahat dan pelakunya sebagai korban yang menjadi korban. Ini hal yang sama seperti yang dialami Pak Alwi. Pak Alwi ini taruh uang beberapa miliar karena percaya dengan nama RSO ya, Oso Sekuritas di situ, Raja Sabta Oktohari. Taruh beberapa miliar nggak dibayar. Nah, ketika dia meminta uangnya balik, malah dia yang digugat 250 miliar. Itu dia. Nah, makanya ini Indonesia kita menanyakan sebenarnya peran pemerintah, peran polisi itu di mana? Karena kenapa? Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas polisi itu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Nah, orang yang seperti Pak Alwi ini yang sudah menjadi korban terus sekarang istilahnya ditindas, itu harusnya dilindungi oleh kepolisian, dilindungi oleh pemerintah. Nah, inilah yang kita mau informasikan keluar. Bagaimana kelihatannya polisi ini seolah-olah ragu ya. Karena kenapa? Mungkin tadi yang dibilang ada kedekatan emosional. Meskipun itu belum terbukti juga ya, belum tentu juga. Belum tentu juga, tapi dengan jabatan yang ada, yang satu ketua Olimpiade, yang satu ketua PBSI dan ketua ISI di situ, Ikatan Sepeda, kita bisa lihat dari medsos, di mana di dalam acara itu kedekatan mereka saling pelukan. Gak usah jauh-jauh Mbak. Lihat Brigadir J, ketika Fadil Imran memeluk si Fedi Sambo di situ, jalan nggak itu proses yang waktu di Polres? Kagak jalan. Limpah ke Polda, dari Polda limpah ke Mabes. Disitulah dia menunjukkan kedekatan. Kedekatan emosional itulah yang membuat jadi yang tadi Mas Aziz bilang rekayasa. Ya ini yang kita sayangkan. Polisi Indonesia loh, dia bisa ya, nggak usah ngomong ini ya. Yang terhadap 6 syahadah itu Habib Rizik itu belum jadi tersangka loh saat itu, baru panggilan 2 kali loh, ya kan, bisa di TO, dikejar, ya kan, pengawalnya dibunuh. Bayangin, ini Raja Sabta Oktohari 6 kali dipanggil bos. Polisinya mana kan di situ. Nah ini yang kita pertanyakan. Kalau dibilang hukum tajam ke atas ya, kita mengkoreksi pemerintah adalah ini fakta. Mereka mau bukti, kita kasih bukti nih, surat SP2HP-nya ada. Semua yang kita ngomongin ini fakta. Tujuan kita bukan menjelekkan pemerintah. Kamu ada masalah, ini ada kotoran, bersihkan. Kan kita mau begitu. Karena kenapa? Kalau kita yang membersihkan sebagai masyarakat, nanti dibilang revolusi, dibilang makar, ya kan? Lah ya kan, kalau kita nggak ngomong dia kan nggak tahu. Ya. Boleh tepuk tangan dulu Pak Alvin. Oke, terima kasih Pak Alvin atas tanggapannya itu ya tadi. Pak, tapi saya mau tanggapi silakan. tadi, itu sesuai undang-undang tadi, melindungi melayani masyarakat. Penjahat itu masyarakat juga Pak, argumennya Pak. Ada benarnya juga Mas Aziz. Oke, nah, terima kasih. Ini tadi berkaitan juga dengan yang sudah disampaikan oleh Mas Alwi. Justru lebih galak yang utang gitu ya. Artinya ini bahkan sampai digugat
karena melakukan podcast. Ini kan artinya juga bahkan untuk kebebasan berpendapat, padahal itu fakta, tapi ternyata dipermasalahkan. Kepercayaan atas kinerja Polri kian hari semakin berkurang. Tidak sedikit pihak yang mencoba mengkritik instansi penggerak negara tersebut. Baru-baru ini telah jatuh salah satu korban di dalam instansi kepolisian yang kedudukan ini berada di lingkaran penting, salah satunya itu petinggi Polri. Brigadir Joshua menjadi salah satu korban atas semena-menanya kewenangan yang dilakukan oleh petinggi Polri tersebut. Dari fitnah yang disebarkan di muka publik, hingga rekayasa pembunuhan yang dialaminya ditujukan untuk menutupi dan menghilangkan fakta dan boroknya pihak-pihak terkait. Tidak hanya itu, bila kita telusuri lebih dalam dan kilas balik kasus penembakan 6 anggota FPI di Tol Cikampek ternyata patut dipertanyakan kebenarannya. Hal ini penting untuk selalu diingat karena terdapat tokoh yang sama dalam penanganan kasus ini, yakni ex-Kadif Propam Fedy Sambo yang kini statusnya menjadi tersangka dari tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Bahkan ex-Kadif Propam tersebut juga ada di balik penyelesaian kasus kebakaran Kejagung tempo hari. Banyak pertanyaan besar yang muncul atas kejadian tersebut, dari dugaan puntung rokok yang menyebabkan kebakaran hingga pihak-pihak yang akhirnya disangkakan atas akibat kebakaran tersebut. Kejadian kebakaran Kejagung ini banyak dikaitkan dengan kasus penyiraman air keras ke salah satu ex-penyidik KPK, yakni Novel Baswedan oleh banyak pihak yang bertanya-tanya. Banyaknya proses penyidikan yang ditutup-tutupi dan menimbulkan asumsi yang kusut ini membuat masyarakat semakin mempertanyakan kualitas dan integritas Polri sebagai salah satu instansi penegak keadilan. Hal ini sangat dirasakan oleh ratusan bahkan ribuan korban investasi bodong yang proses penyidikannya ini masih mandek. Proses sekuritas, Minapi, Narada, Mahkota, dan Millennium merupakan segelintir kasus investasi bodong yang mandek. Apa mungkin karena ada pihak-pihak penting di dalamnya? Ternyata keterlibatan pihak-pihak tertentu ini sudah lama eksis. Hal ini dilihat dari maraknya kasus-kasus sengketa tanah yang di dalamnya terdapat jaringan mafia tanah. Yang patut diduga juga terdapat aktor-aktor berpengaruh di dalamnya. Terhambatnya penyidikan kasus mafia juga patut dipertanyakan. Apakah benteng terakhir pencari keadilan telah runtuh?